Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKSP yang sudah hadir melalui Zoom untuk ibadah kita pada hari ini. Sebelum masuk pada ibadah, saya akan membacakan penegasan warta untuk kita semua. Ibadah kita pada pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fabio Valentino. Kegiatan gerejawi. Kegiatan gerejawi di minggu pertama Maret 2022 ini. Yang pertama ada ibadah Usindah hari Selasa 8 Maret jam 10, dan ada persekutuan doa malam Rabu 9 Maret jam setengah 8 malam. Gerakan orang tua asuh. Selain program beasiswa, GKSP juga membuka kesempatan bagi orang tua jemaat atau simpatisan untuk bisa terlibat untuk mendukung anak-anak kita dalam pendidikannya. Bagi jemaat yang terbeban dapat menginformasikan kepada pendeta jemaat atau melalui sekretaris GKSP. Program beasiswa. Program dana beasiswa dibuka kembali bagi jemaat GKSP di Februari 2022, dan program ini akan dilakukan secara mandiri, yaitu dengan membuka kantong persembahan di setiap minggu kedua, agar menjadi perhatian bagi kita semua. Pembayaran dana kasih. Bagi jemaat yang akan membayarkan dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA atas nama Grace Marini Pitoy dengan nomor rekening sebagaimana tertera dalam warta, atau boleh juga dibayarkan langsung ke gereja pada setiap minggu pertama jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Persembahan. Bagi jemaat yang beribadah, persembahan dapat diserahkan dengan cara transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening tertera dalam warta, atau persembahan tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop masing-masing keluarga, kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di gereja jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Atau yang ketiga, bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama Bapak Feriandi dan Saudari Marta Novita tanggal 28 Februari, Bapak Liber Tambunan dan Saudara Ferry Andrean tanggal 29 Februari, Saudari Kristiani Cleopatra Winanta tanggal 5 Maret, dan Bapak Pendeta Fabio Valentino tanggal 6 Maret. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Laporan keuangan minggu ini adalah sebagaimana tertera dalam warta. Demikian Bapak Ibu penegasan warta bagi kita semua, kira dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Selanjutnya memasuki ibadah gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan memberi hormat pada Tuhan, kita menyanyikan pujian Nafiri Rohani 119, Hormat bagi Allah Bapa. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah pertama ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang makasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah Minggu Prapaskah pertama ini terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian Nafiri 50 ayat 1, 2, 4. Hai makhluk alam semesta. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Tuhan ingin setiap kita dapat belajar mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi kita. Tetapi seringkali yang kita lakukan adalah sebaliknya. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sambil menyanyikan pujian KPNR 175, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan di hadapan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah kiranya juga Tuhan, kehidupan kami Tuhan semakin setia kepada Engkau Tuhan setelah kami mengakui dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya kami diberikan kekuatan dan pengharapan, supaya hidup kami Tuhan tetap lurus Tuhan. Ketika kami mengalami pencobaan, kami tetap tegar Tuhan, kami tetap kuat dan sabar Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan sebagai berita anugerah pengampunan dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Maka mari kita menyanyikan pujian syukur Nafiri 149 ayat 1 dan 3. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Maukah engkau bebas dari beban? Ada kuasanya darah Tuhan. Maukah engkau iblis dikalahin?
bebas dari celah. Ada kuasanya darah Tuhan, darah Kristuslah pembasuh noda. Ada kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dalam Ulangan 11 ayat ke-16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Kebenaran firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita agar kita semakin bergantung kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan pujian KPNR 64 seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita akan nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Seperti rusa rindu Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan, memuliakan nama Engkau. Biarlah kiranya Tuhan,
melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama-sama, boleh tetap terus Tuhan kami berpengharapan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, dan juga mungkin pergumulan hidup kami. Tolong kami Tuhan, biarlah kami tetap terus Tuhan setia dan sabar Tuhan dalam menanggung segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, jemaat silakan duduk kembali. Ya, shalom saudara sekalian. Bagi jemaat yang ada di sini maupun ada yang di rumah masing-masing melalui via Zoom. Hari ini kita akan membaca dari Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai dengan 11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, saudara sekalian, hari ini Prapaskah pertama dan sudah nggak kerasa ya menurut saya, kita sudah mau sebentar lagi akan masuk ke dalam Paskah. Dan hari ini kita akan bicara tentang persembahan yang terbaik. Ya, kalau kita ngomongin persembahan, maka dalam pikiran kita pasti adalah kantong persembahan. Sehingga kita akan segera melihat warta persembahan apa saja pada hari ini begitu ya, dan seterusnya. Ya, saudara, saya ingin bercerita sedikit gitu ya, pengantar kita. Ada seorang petani dan juga istrinya, dia memiliki seekor sapi, lalu sapinya itu akhirnya kawin lah begitu, lalu mempunyai anak kembar. Jadi sapi ini melahirkan sapi kembar begitu ya. Nah, kemudian saking senangnya petani ini bicara sama istrinya, aku akan mempersembahkan kepada Tuhan salah satu dari sapi ini. Oh iya, bagus Pak. Ya, istri juga senang sekali karena dapat kembar, satunya diberikan kepada Tuhan. Nah, kemudian besok paginya si petani ini berteriak kepada istrinya. Kaget. Kenapa? Karena salah satu sapi ini mati dan petani ini bicara kepada istrinya. Sapi untuk yang kita persembahkan kepada Tuhan telah mati. Lalu istrinya lebih kaget lagi. Loh Pak, dari mana kamu tahu itu adalah persembahan buat Tuhan? Kan kita belum menentukan sapi yang mana kita persembahkan buat Tuhan. Ya pokoknya yang sudah mati itu kita persembahkan buat Tuhan. Ya saudara sekalian, dalam kehidupan kita mungkin kita seperti petani itu ya. Artinya kalau kita kasih persembahan, pokoknya mana yang kecil, nah pokoknya mana yang jelek, pokoknya mana yang kepepet, ya itulah kita persembahkan buat Tuhan. Kita padahal belum menentukan yang terbaik dan seterusnya begitu, tapi kita sudah langsung punya fame.
Ya menurut saya memang betul, kadang-kadang kalau kita bicara tentang persembahan, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah kalkulator persembahan, begitu ya. Kita bisa menghitung dengan cermat persembahan yang akan kita berikan dalam konteks ini dalam melalui gereja, begitu. Tapi kita tidak akan dengan cermat ketika kita membeli GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan seterusnya. Itu tidak terlampau cermat. Kita tidak terlampau memikirkan ongkirnya. Kita tidak terlampau memikirkan padahal kalau kita datang ke tempatnya lebih murah daripada kita pesan online. Kita tidak perlu cermat-cermat banget. Yang penting tinggal klik dan klik, selesai. Tapi kalau kita bicara tentang persembahan, maka kita langsung segera berpikir tentang kantong gereja. Artinya apa? Kantong gereja juga kita bisa pertanyakan. Ini terlampau banyak kantongnya, kantong buat ini, kantong buat itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita langsung mempertanyakan, dan apakah kita ini sepertinya tanda petik kayak sapi perahan ya. Jemaat itu kayak diperas mati-matian, padahal ini sedang pandemi, sedang sangat sulit, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, kita bisa berpikir sampai demikian. Bahkan kita sampai berempati, kasihan jemaat dibebani. Jadi suka tidak suka, saudara sekalian, kita mungkin pernah berpikir dalam kehidupan kita bahwa persembahan itu menjadi beban di dalam hidup kita. Kalau sudah ke gereja kayaknya beban, bukan beban mau ke gerejanya, tetapi beban ketika memberikan persembahannya. Enggak dikasih persembahan gimana, enggak kasih persembahan bagaimana. Nah saudara, pertanyaannya sederhana, apakah iya ketika Alkitab, ketika firman Tuhan itu diturunkan berbicara tentang persembahan, apakah persembahan itu menjadi beban buat orang yang percaya kepada Tuhan? Buat sebagai murid Kristus, apakah persembahan itu menjadi beban? Kalau pada hari ini kita merasakan bahwa persembahan itu adalah sebuah beban dalam kehidupan kita, maka kita perlu kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan cermat. Saudara, ini merupakan satu konsep yang berbahaya. Sementara di tempat yang lain, orang berbondong-bondong memberikan persembahan. Kalau di gereja-gereja modern, saudara sekalian, kalau boleh, tadi karena saya sempat bicara dengan beberapa penatua tentang gereja mainstream dan modern. Kalau gereja yang modern itu ngantri kasih persembahan. Mereka begitu selesai ibadah, lalu mereka ngantri ke buat gesek kartu ya, namanya apa itu? Edisi. Ya, itu dia. Jadi ya di situ ngantri, entahkah kredit card, entahkah itu langsung debit dan seterusnya. Saudara, sangat berbeda begitu ya. Kenapa mereka bisa berbondong-bondong memberikan persembahan? Bahkan di gereja modern memang tidak lagi diedarkan kantong persembahan. Selesai ibadah pulang langsung mereka menuju kantong persembahan atau ke tempat yang elektronik, kira-kira demikian. Atau pada saat ini kita bisa langsung pakai GoPay dan seterusnya, uang-uang elektronik di handphone. Kenapa bisa demikian? Mereka atur sedemikian rupa, tidak takut, itu istilahnya tanda petik ya, tidak takut gereja tidak dikasih persembahan. Saudara, apakah bisa diterapkan di GKSP? Nah itu kita jadi pergumulan tersendiri, saudara. Ya memang, karena ketika gereja modern memutuskan hal itu, karena mereka pergantian ibadah berikutnya sangat dekat, kalau mereka masih mengedarkan kantong persembahannya membutuhkan waktu, dan seterusnya. Tapi pertanyaan sederhana, saudara sekalian, seandainya kita tidak memberikan pengumuman persembahan atas nama penatua Kris, ya bertahun-tahun atas nama dia, saudara sekalian, gitu. Kemudian kita tidak memberitahukan amplopnya dan seterusnya, pertanyaan sederhana, saudara. Apakah kita masih mau datang ke gereja memberikan persembahan? Apalagi Bapak Ibu dari Zoom. Selesai mati Zoom, dada, tek, udah langsung ganti agenda. Style YouTube, drama Korea menanti edisi episode berikutnya, yang main game online, yang mau berangkat ke Beceng, Bintaro Exchange, dan seterusnya. Forget it about persembahan. Saudara, bisa jadi tantangan, saudara. Seandainya kita hapus tentang persembahan, apakah kita masih mau memberikan persembahan? Saudara, pada hari ini kita akan lihat teks kita secara cermat, saudara. Kenapa persembahan itu bukan beban? Kenapa persembahan itu bukan disuruh? Kenapa persembahan itu bukan karena saya lagi banyak duit, karena saya lagi kaya, karena dan seterusnya gitu? Tidak. Saudara, kalau kita baca dengan cermat teks kita pada hari ini, maka yang pertama kali kenapa kita memberikan persembahan, di ayat yang pertama, negeri yang Tuhan berikan dan menjadi milikmu.
Di ayat yang kedua juga sama ada ungkapannya, mempersembahkan hasil tanah yang Tuhan berikan. Jadi ada 2 kali kata itu diulang, yang Tuhan berikan. Saudara bisa kebayang kenapa? Karena mereka adalah bangsa nomaden, lalu Tuhan berikan tanah Kanaan kepada mereka, lalu kemudian mereka menanam, bercocok tanam, berternak dan seterusnya. Lalu kenapa itu bisa sukses? Keluar hasil tanahnya, keluar hasil buminya, karena itu juga Tuhan yang berikan. Nah, saudara, apa artinya di sini? Boleh kita lihat bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Apa yang kita punya pada saat ini itu semuanya adalah semata-mata pemberian Tuhan. Tuhan berikan kita pekerjaan, Tuhan berikan kita usaha. Lalu ketika kita bekerja, kita mendapatkan hasil, gaji dan juga profit bagi yang usaha, itu semua adalah karena dari Tuhan. Saudara, ini harus yang menjadi kekuatan kita, saudara, dalam pikiran kita. Artinya apa? Kita ini hanya mengelola apa yang Tuhan percayakan. Saudara masih ingat dengan cerita talenta, saudara sekalian? 125. Siapa yang kasih talenta itu? Tuannya. Lalu Tuhan bilang apa? Tuannya itu bilang apa? Kelolalah talenta ini. Maka yang kedua dan kelima hanya mengelola, menghasilkan. Tapi yang kasih talenta modalnya ini siapa? Tuannya, saudara. Saudara, apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita pada saat ini? Modalnya apa, saudara? Kita punya 2 tangan, saudara. Betul ya? Kita punya 2 kaki. Kita punya kepala. Pertanyaan satu. Saya mau usaha nggak punya, saya 10 miliar, nggak ada saya 10 miliar. Nggak punya, bener nggak punya 10 miliar. Kalau pengen buka kafe itu kan, wah, interior 1 miliar. Sewa tempat atau beli tempat 3 miliar. Ini sekian miliar, 10 miliar lah. Oke, kita bilang, kita harus punya modal 10 miliar. Sekarang saya tanya, ada orang mau membeli salah satu kaki Anda, harganya 10 miliar, dikasih nggak? Iya, saya kasih uang 10 miliar, tapi kakimu saya potong, buat saya, tukar barter. Jadi itu kaki kita modal bukan? Modal lebih daripada 10 miliar, saudara. Kita butuh 5 miliar, oke saya kasih, tapi salah satu jarimu saya potong. Buat untuk modal kamu, mau nggak kita kasih, saudara? Enggak, jadi kadang-kadang, saudara, apa yang kita miliki, itu kita selalu berpikir itu aset, saudara. Tapi kesehatan, tangan, kaki, tangan, mata, otak, dan seterusnya, itu bukan aset. Itu bukan modal, saudara. Saudara, begitu banyak cerita sukses ya, success story, saudara, yang cuma mengandalkan tangan dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan cuma mengandalkan mulutnya dia. Ada tetangga pengen jual rumah, didengar sama dia. Lalu dia ngomong sama komplek yang lain, lu mau beli rumah? Mau? Aduh dong, cari. Ada nih, gua nih, punya tetangga nih, kenalan baik samping gua lagi, mau nggak beli rumah? Mau. Dia ngomong, lu mau beli ini. Ntar kasih fee-nya 5% ya, 5%, misalnya 10%, harga jual 2 miliar, lumayan kan dapat 20 juta. Modalnya apa? Mulut sama kuping aja dia mendengar. Selesai, dapat dia 20 juta sekian misalnya gitu. Nah, saudara sekalian, artinya apa, saudara sekalian? Apa yang kita punya pada saat ini, termasuk tubuh kita, kesehatan kita, itu Tuhan percayakan, kita kelola menjadi 2 talenta, 4 talenta, 5 talenta, dan seterusnya. Sehingga saudara sekalian, pertanyaan sederhana adalah, usaha dan kerja itu adalah bagian dari syukur kita kepada Tuhan. Apakah kita berusaha ketika kita mendapatkan bisnis kita membangun bisnis kita, engkau mendapatkan pekerjaan, itu adalah bagian daripada syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita naik gaji dan seterusnya, saudara sekalian, usaha kita semakin baik dan baik. Lalu kita klaim, ini adalah milikku. Nah, itu yang menjadi salah. Ini yang menjadi mengapa persembahan itu susah. Untung usaha bulan ini 10 juta. Kasih persembahan buat Tuhan, mikirnya minta ampun. Untung bersih ya. Mikirnya minta ampun gitu. Hitung lagi modalnya, entar tuh harga minyak tuh naik kali. Nanti naik, wah ini sekarang nanti belum kata lebaran nih, ini cabai entar naik, entar lagi nih cabai naik. Semuanya dihitung-hitung, jadi kasihnya persembahan dari sekian puluh juta didapatkan, ya cukuplah 200.000 lah. Kita kasih persembahan. Yang penting kita mengucap syukur. Saudara, tidak demikian, saudara sekalian. Ketika kita bekerja,
Dulu belum dapat pekerjaan, doanya sampai nungging-nungging ya, doanya sujud-sujud, ya. Dapat pekerjaan, sudah dapat penghasilan yang sangat baik dan bahkan meningkat. Ketika memberikan persembahan, aduh, kalau nggak diingetin gitu ya, nggak ngasih. Padahal tahu ada harus kasih persembahan gitu ya, makin dihitung. Karena apa? Karena kita menganggap usaha dan pekerjaan itu adalah hasil usaha gua, hasilnya saya, bukan karena pemberian dari Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita berpikir demikian, kita punya iman sebesar ini, saudara, maka Tuhan akan memberikan dan memberikan dan memberikan. Maka Amsal mengatakan benar, semakin orang pelit, semakin dia kekurangan. Tetapi semakin orang memberikan, dia semakin kaya. Kenapa? Karena yang di atas, Tuhan itu yang kasih terus. Dan dia mengelola apa yang Tuhan kasih, dia memberikan kembali. Maka nggak pernah habis-habisnya. Karena kita selalu mengandalkan kepada sumber berkat kita, saudara. Nggak akan pernah habis-habisnya, saudara. Tidak akan pernah habis-habisnya. Kasih persembahan yang terbaik, saudara sekalian. Kasih persembahan terbaik. Saya tidak akan pernah lupa dalam pelayanan saya. Ini karena konteks jadi pendeta begitu ya. Saya pelayanan itu waktu umur secara gak full time lah, kayak pelayanan weekend lah. Kayak James ini, kalau saudara kita James ini kan dia pelayanan weekend, dan saya pelayanan weekend itu cuma ada dekat kampus begitu waktu itu tahun 98, 99, range segitulah. Itu saya mulai pelayanan weekend. Dan ketika saya pelayanan weekend, saudara sekalian, peraturannya gereja yang saya layani itu memberikan transport. Dan akhirnya tidak dikasih transport. Dan ketika saya pelayanan weekend pada waktu itu, saya tidak punya uang. Kenapa? Karena uang saku saya dari kampus itu hanya cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari, fotokopi, beli sabun dan seterusnya. Nah, sisa uang itu nggak ada. Artinya nggak ada. Nggak pas lah. Ya dulu zaman angkot kan masih murah ya, 500, 1000, 2000 gitu ya, masih angkot masih murah zaman dulu. Akhirnya saya ada sisa uang sekian. Akhirnya saya bagaimana caranya? Saudara, kampus saya Bandung itu dari Pasteur. Saudara pasti yang sering ke Pasteur ya. Pasteur dekat depan hotel, saya lupa namanya hotelnya apa. Aqua atau hotel apa namanya itu ya. Itu dari Pasteur situ saya jalan ke persimpangan rumah sakit pemerintah ya. Persimpangan. Itu jalannya lah, itu ada 2 km, 3 km ada. Kayaknya lebih dah, saya jalan tuh. Kalau sekarang jadi flyover kan ya, kan di bawahnya flyover kan rumah sakit gitu ya. Nah itu saya jalan ke situ. Baru saya angkot sekali nyampe ke gereja saya layani. Saya berpikir udah kasih persembahan yang terbaik. Nah sampai di sana saya harus kasih persembahan karena saya pelayanan anak pemuda remaja, ada kantong persembahan, nah, pusing saya. Ini buat ongkos aja. Buat nanti kalau pulangnya saya juga sama, naik situ saya jalan kaki dari rumah sakit itu ke kampus saya. Definitely jalan kaki. Ada kali 4 km kalau nggak salah. Jalan kaki. Makanya kalau zaman dulu saya udah kucel, kurus, udah nggak inilah. Nggak cocok lah jadi hamba Tuhan, tanda petik penampilannya udah jauh banget. Saudara, itu saya jalanin hampir 1 tahun, saudara. Saya diem saja kalau nggak ada uang apa segala macam. Sampai akhirnya dosen saya, almarhum Ibu Dorothy Marx, itu tanya saya, bagaimana Fabio pelayanan di sana? Oh baik Bu, terima kasih. Kampus sudah kasih atur jadwal saya di sana. Apakah mereka kasih transport? Saya diem. Apakah dia nanya-nanya beberapa kali, saya diem aja gitu ya. Langsung dia tahu, oh ini anak nggak dikasih transport. Nggak dikasih transport ya? Enggak. Saya bilang enggak. Jadi kamu bagaimana kamu? Ya itu Tuhan kasih ke saya modal kaki 2, ya jalan. Gak usah manja gitu ya. Ya jalan sudah ke gereja gitu ya. Terkaget-kaget lagi Bu Dorothy Marx itu kan ketika waktu itu dibilang, aduh sampai segitunya ya. Wah dia telepon pihak gereja segala macam. Karena sudah ditelepon pihak gereja kan saya jadi nggak enak-enakan kan. Jadi nggak enak-enakan. Akhirnya apa saudara? Saya dipindah pelayanan tanda petik ya ke gereja yang ya tanda petik ini basah begitu saudara. Jadi ketika saya tidak mendapatkan apa-apa, saya dapat gereja yang kasih transportnya itu per weekend sebesar 100.000 pada zaman itu. Wah saya itu kayak ketiban duren berpohon-pohon. Saya pegang uang 100.000, wah puji Tuhannya luar biasa. Nah saudara sekalian, artinya apa? Saudara, apa yang kita punya, yes, itu jadi modal kita. Itu menjadi persembahan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan sekedar materinya. Balik lagi saudara, Tuhan tidak butuh materi ya.
Allah itu roh, nggak butuh materi. Tapi bukan berarti saudara tidak kasih persembahan dalam bentuk uang ke gereja. Jadi akhirnya persembahannya apa? Jeruk, bangga gitu. Siapa yang mau makan sudah kalian ya? Tidak demikian. Tapi kita kasih persembahan yang terbaik. Karena ini semua adalah milik Tuhan. Nah saudara, kenapa kita memberikan persembahan? Karena ada karya Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang kelima. Bapakku dahulu orang Aram, pengembara, lalu menjadi bangsa besar dan kuat. Artinya apa? Tuhan yang dari nobody become somebody. Saudara, itu karya dalam kehidupan kita, saudara. Karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dari engkau bukan siapa-siapa, engkau menjadi seseorang yang besar. Dari engkau yang tadinya setengah mati, susah misalnya, lalu kemudian engkau merangkak, lalu engkau menjadi besar. Tapi terkadang dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita sudah menjadi sukses, maka kita lupa siapa yang membuat kita ini sukses. Yang membuat kita sukses ini karena kerja kerasnya aku, karena ngototnya aku, maka aku menjadi sukses. Tetapi umat Tuhan, Israel diajarkan oleh Tuhan, engkau pernah menjadi bangsa besar, dan ingat itu adalah juga karena Tuhan. Saudara, artinya apa saudara? Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus ya, kita nggak ada waktu untuk menjadi sombong. Kita nggak dikasih Tuhan itu untuk jadi sombong. Kita itu nggak dikasih Tuhan itu untuk menjadi lupa daratan, enggak. Karena begitu ajaran firman Tuhan. Ketika engkau sudah menjadi sukses dan seterusnya, maka ingat itu adalah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kenapa ada karya Tuhan yang lain, yaitu ketika teraniaya dan tertindas, Tuhan itu menolong. Ayat 6-8. Saudara, Tuhan itu menolong. Pertanyaannya sederhana, saudara, dalam ketika kita menghadapi berbagai macam pandemi pada saat ini, saudara, pergumulan hidup kita yang sangat luar biasa ini, boleh kita bilang pertolongan Tuhan itu bukankah tepat pada waktunya? Kita masih bisa bekerja, masih bisa buka usaha, kita tanda petik masih bisa hidup. Bukankah itu adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya? Nah saudara, ini adalah karya Tuhan yang luar biasa bagi saya dalam kehidupan kita. Bahwa kita punya Allah yang benar-benar menolong kehidupan kita tepat pada waktunya. Asalkan kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Artinya apa saudara? Kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Kalau diambil, kita santai. Kenapa kita santai? Karena pasti Tuhan berikan lagi. Gitu aja kok repot. Saudara, banyak orang kalau udah kehilangan hartanya sedikit ya, itu nggak tidur sampai berhari-hari, sampai stres, minta didoakan. Enggak, menurut saya sih bukan masalah doanya, engkau harus bertobat. Ya, gitu ya, saudara, saya nggak tahu, mungkin saudara pernah mengalami hal ini ya, kehilangan ini atau kerugian. Wah, kebanyakan tuh kerugian ya, bisnis rugi, itu wah stresnya sampai luar biasa stresnya, sampai kemana-mana pikirannya dan seterusnya. Saudara, engkau harus bertobat, bukan didoakan, engkau bertobat bahwa apa yang kau miliki itu adalah milik Tuhan dan karya Tuhan. Lihat Ayub, nah kita lagi belajar Ayub dalam virtual devotion saya. Habis semuanya, sehabis-habisnya. Tapi nanti kita lihat pasal terakhir bagaimana Tuhan memberikan berlipat-lipat ganda. Ayub santai, tanda petik, dia tidak pusing dengan apa yang dia miliki. Yang dia pusing apa? Apakah aku ini hidup benar di hadapan Tuhan? Saudara, ini menjadi pertanyaan kita juga sama. Kalau kita sampai detik ini masih khawatir dengan persembahan kita, masih khawatir dengan apa yang kita miliki, pertanyaan satu, apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga yang muncul itu kekhawatiran kita. Maka saudara, kita harus yakin ketika di ayat ke-9 dikatakan Tuhan juga memberikan tanah supaya kami hidup. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu sampai masa depan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, pada hari ini kita belajar banyak menurut saya, saudara. Bagaimana konsep persembahan itu. Bahwa konsep persembahan itu memang benar-benar apa yang kita miliki kita kembalikan. Kita hanya sekedar mengelola apa yang Tuhan kasih. Kalaupun apa yang ada yang hilang di antara kita, hilang harta benda kita, Tuhan pasti ganti. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Jadi pada hari ini saudara sekalian, kalau kita kasih persembahan, tanya dalam hati kita, inikah persembahan yang terbaik saya sudah kasih sama Tuhan? Atau ini persembahan ece-ece, kata anak-anak ya, persembahan main-main,
atau persembahan sekedarnya. Saudara, itu kita renungkan baik-baik. Bukan masalah jumlahnya, saudara. Saya tidak pusing dengan jumlah. Mau 2.000, 1.000, 50 perak, terserah. Tetapi tanya dalam hati kita, inikah persembahan yang terbaik yang sudah saya berikan untuk Tuhan? Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu Tuhan pada hari ini boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga pada hari ini berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit, berdoa untuk Jonathan, keponakan Ibu Ina, Saudari Ina Sondang Manurung, dan juga Ibu Manurung Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Kau. Bapak Kolwai dan juga Bernard Kolwai Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tetap memelihara saudara kami ini. Berdoa juga untuk pemeliharaan daripada Rainer Cuci Ibu Hari dan juga Bapak Torang Pasar Ibu. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya Tuhan tetap terus memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Alex yang saat ini sedang dalam keadaan sakit Tuhan, terutama untuk Ibu Alex. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya tangan Tuhan tetap menolong dalam segala perawatan medis Tuhan. Biarlah Pak Alex dan Ibu Alex Tuhan boleh sembuh Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan daripada jemaat kami. Berdoa untuk pendetapan Saudari Grace dan juga Bapak Binsar. Biarlah kiranya Tuhan, saudara kami ini yang tadinya sakit karena corona, biarlah kiranya mereka tetap terus Tuhan bisa mempertahankan kesehatannya. Begitu juga dengan Ibu Yolanda. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya pemulihan kesehatannya Tuhan tetap terus ada Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, mereka juga nanti akan boleh melakukan segala aktivitasnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mama dari Ibu Sinukaban, Ibu Mertua, Bapak Ayam Bangun, Ibu Dolan Panjaitan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dalam masa-masa pemulihan dan tetap Engkau pelihara Tuhan kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Erida Simanjuntak, Ibu Rapen, Ibu Leoni dan juga Ibu Metia Tuhan pasca melahirkan. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya jemaat-jemaat kami ini Tuhan pemulihannya lebih cepat lagi Tuhan. Berkati makanan dan minumnya sehingga itu menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh mereka. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami dalam pekerjaan mereka yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus tolong dalam usaha mereka, pendidikan anak-anak, ekonomi. Tuhan Yesus tolong biarlah kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Kami pada saat ini walaupun sudah berangsur-angsur baik Tuhan secara ekonomi negara kami, tapi kami tetap terus membutuhkan pertolongan Kau ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk masa kehamilan Ibu Natalia Sirait, Ibu Veronica Galuh dan juga Ibu Kesia Romate. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan, berkati Tuhan setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan nanti tepat pada waktunya melahirkan, baik ibu dan bayi dalam keadaan sehat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk percepatan vaksin bangsa kami Tuhan, berikan pemerintah strateginya Tuhan dalam menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Berkati Presiden Jokowi dan jajaran menterinya, supaya mereka tidak hanya sekedar mengantisipasi virus ini Tuhan, tapi juga boleh meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia ini juga Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Rusia dan juga Ukraina Tuhan yang berperang. Tuhan Yesus tolong. Kami tidak tahu Tuhan mana yang memulai dan seterusnya, tapi kami berdoa Tuhan biarlah PBB maupun bangsa-bangsa yang lain Tuhan boleh bersatu hati menyerukan perdamaian Tuhan, supaya tidak terjadi bencana Tuhan dan juga malapetaka Tuhan bagi dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun, Bapak Feriandi, Saudari Marta Novita, Bapak Liber Tambunan, Saudara Ferry Andrean, dan juga Saudari Kristiana Cleoparta, dan juga hamba-Mu sendiri. Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan segala pekerjaan kami, usaha kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga kami juga. Kami akan percaya Tuhan pemeliharaan Engkau senantiasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita pada minggu ini terdiri dari 3 kotak. Yang pertama untuk kas gereja, yang kedua untuk pastori, dan yang ketiga untuk perpuluhan minggu pertama. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani nomor 245 ayat 1 dan 3, Hitung Berkat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami pada pagi ini boleh menghantarkan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan persembahan ini Tuhan, Engkau berkati majelis yang akan mengelola, biarlah Engkau berikan mereka hikmat serta takut akan Kau ya Bapa, sehingga persembahan dapat dikelola hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati Bapa segala usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan hanya menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pengutusan. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan sukacita
Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan jadilah saksinya yang setia. Teman sekalian, mari kita menyanyikan pujian pengutusan dari Nafirin Rohani 243 ayat 1 sampai dengan yang kedua, Beri yang terbaik. Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu boleh membuka mic dan kamera.